Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita masuk ke episode kedua dari penjelasan untuk sistem imun. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sistem imun alami atau sistem imun bawaan atau natural, ataupun yang kemudian kita kenal dengan innate immune system. Sebelumnya, kita perlu mengingat lagi karakteristik sistem imun alami adalah yang pertama, dia bersifat tidak spesifik. Karena itu kemudian dia dikenal sebagai non-specific immune system. Kemudian yang kedua, dia memiliki sifat yang homogen, artinya dia bereaksi sama terhadap apapun jenis patogen itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah dia tidak memiliki memori. Jadi kalau misalkan ada patogen yang sama datang, dia juga akan menganggap itu sebagai patogen baru, tidak memiliki memori sama sekali. Kemudian yang keempat, dia mempertahankan diri dari semua benda asing. Nah, itu adalah ciri-ciri umum dari sistem imun alami. Seperti yang sudah dikatakan pada video sebelumnya, bahwa innate immune system itu terdiri dari sistem pertahanan imun lapis pertama dan sistem pertahanan lapis kedua. Sistem pertahanan pada lapis pertama yaitu disebut sebagai barrier kulit, barrier permukaan tubuh, terdiri dari kulit, kemudian terdiri dari mata karena memiliki kelenjar air mata, kemudian di saluran pernafasan ada mukosa, ada mukus ya, mohon maaf bukan mukosa, ada mukus, kemudian ada silia, rambut-rambut getar yang membuat kita bisa bersin, kemudian ada makrofag yang terletak pada alveolus, dan kemudian kalau kita lihat di sistem pencernaan itu terdapat asam lambung, kemudian terdapat getah empedu, adanya enzim-enzim pencernaan, adanya mukus, adanya flora normal atau bakteri baik yang ada di usus. Itu merupakan sistem pertahanan imun lapis pertama. Kemudian kalau kita lihat pada saluran perkemihan itu ada kencing, aktivitas berkencingnya, kemudian pancaran dari kencing, itu merupakan bentuk-bentuk lapisan pertama dari pertahanan tubuh kita. Untuk lapisan kedua pada innate immune system ada pertahanan seluler dan pertahanan humoral. Pertahanan seluler ini terdiri dari sel-sel fagositik seperti adanya monosit, adanya makrofag, adanya leukosit, sel dendritik, sel natural killer atau NK sel, yang mana nanti kemudian kalau kita jabarkan lagi untuk leukosit itu macamnya ada 3. Ada eosinofil, ada neutrofil, dan ada basofil. Kemudian untuk sistem pertahanan lapis kedua yang berupa cairan yaitu disebut sebagai humoral, itu terdiri dari sistem komplement, ada CRP atau C-reactive protein, dan ada sitokin salah satunya yang disebut sebagai interferon. Sebelumnya mari kita mengingat dulu tentang hemopoiesis atau proses pembentukan dari sel-sel darah. Sesungguhnya sel darah dalam tubuh kita, entah itu ada eritrosit, entah itu leukosit, entah itu platelet ataupun trombosit, itu berawal dari stem cell atau kemudian kita sebut sebagai sel punca, di mana sel punca itu terletak di bone marrow atau di sumsum tulang.
Teman-teman masih ingat kan ketika kita belajar tentang sistem rangka bahwa lapisan-lapisan tulang itu salah satunya di tengahnya ada sumsum tulang. Nah, sumsum tulang itu dalam bahasa Inggris disebut sebagai bone marrow, merupakan jaringan lunak yang ditemukan pada rongga interior tulang yang merupakan tempat produksi sebagian besar sel darah baru. Nah, ada dua jenis sumsum tulang. Sumsum tulang merah itu dikenal sebagai mieloid, di mana sel darah merah, keping-keping darah atau trombosit atau platelet, dan sebagian besar sel darah putih itu dihasilkan dari sumsum tulang merah, dan sebagian kecil itu dari sumsum tulang kuning. Nah, sumsum tulang kuning ini menghasilkan sel darah putih dan warnanya berwarna kuning itu dikarenakan dia mengandung sel-sel lemak di dalam sumsum tulang tersebut. Nah, kita kembali lagi ke homeopoiesis tadi. Teman-teman bisa lihat diagram pada slide 18 bahwa sel punca itu terdiri dari mieloid dan limfoid, di mana pada mieloid ini akan dihasilkan megakariosit yang selnya itu sangat besar, dan ketika dia berkembang dia akan menghasilkan keping-keping darah yang kemudian kita kenal sebagai trombosit atau platelet. Selain itu menghasilkan juga eritrosit atau sel darah merah, kemudian menghasilkan juga sel emas dan menghasilkan juga mieloblast, di mana mieloblast ini nanti akan berkembang terbagi menjadi basofil, neutrofil, eosinofil, dan monosit atau monosit. Nah, monosit ini berada di dalam jaringan. Apabila monosit ini kemudian keluar dari jaringan, maka ukurannya menjadi besar dan kemudian kita kenal sebagai makrofag. Nah, kemudian kita lihat lagi untuk yang limfoid. Pada limfoid progenitor ini akan menghasilkan dua, yaitu sel natural killer dan limfosit. Nah, limfosit ini dia dihasilkan di sumsum tulang. Ketika limfosit ini berada di sumsum tulang atau bone marrow secara dalam jumlah yang banyak dan dalam kondisi imatur atau belum matang, apabila kemudian dia matur atau dia matangnya itu tetap berada di bone marrow, body. Pada slide 19 ini kita bisa melihat gambaran bahwa macam-macam dari sel leukosit yang terdiri dari basofil, kemudian ada neutrofil, ada eosinofil, dan kemudian ada monosit ataupun makrofag, serta adanya limfosit B dan limfosit T. Mereka itu merupakan sel-sel darah
darah putih yang bergranular atau memiliki bintik-bintik, ada granul-granulnya. Nah, teman-teman bisa lihat gambarnya, bisa di zoom. Kemudian kita kenal lagi seperti dendritic cell atau sel dendrit yang mana bentuknya itu mirip dengan amoeba. Nah, ini silahkan teman-teman hafalkan ya macam bentuknya, karena nanti pada saat ujian itu kan ada juga yang menceritakan soalnya itu berupa gambar-gambar seperti ini. Jadi teman-teman silahkan untuk mengenali bentuk dari masing-masing sel darah putih. Berbicara mengenai fungsi dari berbagai macam leukosit, bisa kita simak pada slide 20 bahwa neutrofil ini merupakan spesialis fagositik, sedangkan eosinofil itu merupakan penghancur parasit serta dia berespon terhadap reaksi alergi. Adapun untuk basofil, dia akan mengeluarkan histamin dan juga bereaksi terhadap alergi akibat adanya pengeluaran histamin tadi. Kemudian untuk monosit yang tadi ya, monosit itu ada di dalam jaringan. Apabila dia keluar ukurannya membesar, kemudian disebut sebagai makrofag, itu merupakan spesialis fagositik di jaringan. Teman-teman, berbagai macam sel darah putih tadi itu memiliki reseptor, di mana reseptor itu ada dua jenis, yaitu reseptor endogen dan reseptor eksogen. Reseptor endogen atau dikenal dengan DEMP itu merupakan reseptor yang berfungsi untuk membersihkan sel-sel tubuh kita yang sudah rusak. Jadi dia sensitif terhadap sel-sel internal tubuh. Kemudian sel-sel itu bisa dikenali disebabkan karena sel-sel yang rusak tadi akan mengeluarkan energi yang masih disimpan dalam bentuk ATP. Nah, karena sel tersebut mengeluarkan energi, maka kemudian bisa ditangkap oleh reseptor dalam reseptor dari sel-sel darah putih tadi. Nah, selain itu, reseptor pada sel darah putih itu juga ada yang disebut sebagai reseptor eksogen, di mana jenisnya ada PAMP yang berfungsi untuk mendeteksi bakteri di luar sel. Kemudian ada RLR yang berfungsi mendeteksi mikroorganisme yang sudah masuk ke dalam sel. Contohnya, virus yang sudah masuk ke dalam sel itu dikenali melalui materi genetik yang terkandung di dalamnya, yaitu RNA ataupun DNA-nya. Kemudian ada NLR, dia itu berfungsi untuk mendeteksi bakteri yang sudah ada di dalam sel. Jadi kalau RLR itu fokusnya ke virus yang sudah masuk, NLR itu ke bakteri yang sudah masuk, sedangkan PAM itu dia untuk bakteri yang lokasinya itu masih berada di luar sel tubuh. Misalkan dia ada di sirkulasi plasma darah, misal seperti itu. Teman-teman, untuk respon imunospesifik yang merupakan pertemuan pertama benda asing dengan host pest itu meliputi beberapa tahapan. Jadi ada respon elemen fagositik ke tempat masuknya bakteri, di mana tahapan ini dia akan melibatkan neutrofil, akan melibatkan monosit, dan akan melibatkan NK cell atau natural killer cell. Nah, untuk melaksanakan fagositik ini ada proses-proses yang terjadi seperti rekognisi atau mengenal tentang antigen asing yang dipancarkan oleh bakteri ataupun virus. Kemudian setelah itu adanya antigen asing yang sudah dikenali, itu kemudian akan merangsang untuk terjadinya pergerakan secara biokimiawi yang kemudian kita kenal sebagai kemotaksis. Selanjutnya,
sel-sel fagositik tadi itu akan menempel, akan melekat pada patogen. Nah, setelah melekat pada patogen, itu patogen ini akan ditelan, akan diingestion. Setelah ditelan, itu nanti akan dicerna, dikunyah-kunyah, dicacah-cacah menjadi fragmen terkecil. Sehingga ending dari fagositik itu adalah mutilasi. Mutilasi dari patogen-patogen yang masuk ke dalam tubuh. Selanjutnya ada respon inflamasi. Di sini akan melibatkan histamin, akan melibatkan prostaglandin dan interferon. Yang mohon maaf, untuk respon inflamasi ini tidak akan kita bahas mendetail di sini karena akan ada sesi khusus mengenai inflamasi yang akan ada di mata kuliahnya Bu Armen, yaitu keperawatan dasar manusia. Di sana kita akan spesifik membicarakan tentang respon inflamasi. Kemudian selain itu akan ada pelibatan dari protein antimikroba, yang mana protein antimikroba itu masuk dalam sistem imun alami yang humoral atau sistem imun tingkat kedua yang humoral. Tadi kita sudah menyinggung komplemen. Komplemen itu merupakan kumpulan 9 protein plasma dari mulai C1 sampai dengan C9 dan dia bukan merupakan antibodi. Nah, komplemen ini diperlukan pada reaksi antigen antibodi sehingga akan memicu terjadinya kerusakan jaringan atau kematian mikroba serta lisis sel. Proses kerja komplemen itu ada beberapa tahap, dari mulai opsonisasi, kemudian ada rekognisi, ada ingestion, ada fusion dengan lisosom, kemudian ada killing atau pembunuhan dan pencernaan. Nah, detailnya nanti kita akan pelajari di slide berikutnya, tapi tidak terlalu mendalam karena komplemen ini kalau dijabarkan itu sangat kompleks. Kita ulang lagi apa itu komplemen. Sistem komplemen itu bukan merupakan sel, melainkan kelompok protein dan dia masuk dalam sistem pertahanan imun humoral. Protein ini kecil, ditemukan dalam darah dan disintesis di hati dalam kondisi yang tidak aktif. Nah, protein yang terlibat dalam sistem komplemen ini kurang lebih sekitar 30 buah. Apabila terdapat rangsangan dari beberapa protein, maka akan mengakibatkan teraktivasinya protease, di mana aktivasi protease ini akan mengakibatkan teraktivasinya protein secara spesifik. Nah, protein secara spesifik ini akan mensekresi sitokin atau sitokin, yang mana dari sitokin ini akan memulai kaskade komplemen dari mulai C1 sampai C9. Nah, tujuan dari aktivasi kaskade komplemen ini adalah untuk mengaktifasi MAC atau Membrane Attack Complex. Aktivasi komplemen itu melalui 3 jalur. Ada jalur klasik, ada jalur lektin, dan ada jalur alternatif. Pada prinsipnya, ketiga jalur tadi itu memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menghasilkan C3 konvertase. Nah, jalur klasik itu merupakan pengikatan C1 pada kompleks antigen antibodi, yang mana merupakan jalur pertahanan tubuh spesifik, karena di sini akan menghasilkan antibodi G dan antibodi M. Sedangkan jalur lektin itu diaktifkan oleh bakteri, dan jalur alternatif pathway itu tidak memperhitungkan keadaan antibodi dan dia diaktifkan oleh dinding sel patogen. Ketika kita membicarakan komplemen, tadi kita lihat di awal bahwa ada pelibatan sitokin.
Nah, apa itu sitokin? Sitokin itu sebenarnya substansi yang berfungsi sebagai sinyal interseluler. Interseluler itu berarti antar sel yang mengatur respon inflamasi atau peradangan lokal maupun respon peradangan yang terjadi secara sistemik seluruh tubuh terhadap keberadaan antigen asing. Nah, sekresi dari sitokin ini dibatasi sesuai kebutuhan atau kemudian mekanisme ini dikenal dengan self-limitation. Jenis-jenis sitokin itu ada monokin dan ada limfokin, di mana monokin ini merupakan sitokin yang disekresikan oleh sel monosit. Contohnya ada interleukin 1, ada TNF, tumor necrosis factor, kemudian ada interleukin 6, ada interferon alfa, dan lainnya. Sedangkan untuk limfokin itu adalah sitokin yang disekresikan oleh sel limfosit, di mana contohnya ada interleukin 2, 3, 4, 5, dan 7. Sehingga pendeknya sitokin itu merupakan alat untuk menghantarkan pesan kepada sebuah sel bahwa ada perintah begini. Nah, seperti itu. Jadi dia itu seperti messenger, pembawa pesan. Fungsi dari sitokin itu ada mengendalikan hemopoiesis atau pembentukan sel darah dan limfopoiesis, pembentukan sel-sel limfosit. Kemudian yang kedua mengendalikan respon imun dan reaksi inflamasi atau peradangan, terkait juga pertumbuhan, kemudian bagaimana mobilitas atau pergerakan dari leukosit, bagaimana diferensiasi atau perkembangannya, kemudian berperan juga dalam patofisiologi beberapa penyakit, dan sitokin itu dapat bekerja di berbagai macam tempat. Nah, ketika kita berbicara sitokin, kita akan teringat tentang komunikasi antar sel, di mana komunikasi antar sel itu ada otokrin, yaitu sel mengeluarkan substansi yang kemudian substansi tersebut akan berimpact atau berdampak pada sel itu sendiri. Jadi dia itu kayak memberikan pesan untuk dirinya sendiri. Kalau kita kayak afirmasi positif kepada diri kita. Kemudian ada paracrine. Paracrine itu sebuah sel mengeluarkan substansi yang membawa pesan untuk sel yang berada di dekatnya. Dan yang berikutnya ada komunikasi secara endokrin, di mana sel itu dia akan mengeluarkan substansi yang mana substansi itu nanti akan naik kendaraan berupa pembuluh darah, ikut ke aliran darah yang kemudian menuju ke sel yang menjadi target dari substansi tersebut. Meskipun letaknya sel target itu jauh, itu pesan itu tetap bisa tersampaikan karena dia tadi naik kendaraan berupa pembuluh darah. Teman-teman, di slide 28 ini kita akan mendapatkan gambaran tentang proses fagositosis, di mana dari bakteri ini akan didekati oleh sel imun kita. Kemudian setelah itu dia akan, setelah ditempel, kemudian dia akan dimakan gitu ya. Proses memasukkan bakteri ke dalam sel imun itu disebut sebagai endositosis. Nah, ketika bakteri itu sudah masuk ke dalam sel imun, maka akan dikeluarkanlah enzim dari lisosom. Lisosom itu kan merupakan salah satu organela yang dia itu membawa zat-zat penting gitu. Setelah dia itu mendapatkan isi dari lisosom, maka dia kemudian akan terjadi fagolisosom yang kemudian setelah itu akan didestruksi, dan kemudian bakteri tersebut dipecah-pecah, dicacah-cacah menjadi kecil. Setelah dia
cacah-cacah menjadi kecil, maka bakteri itu akan dibuang. Bakteri yang dibuang dalam bentuk fragmentasi-fragmentasi itu dikeluarkan dari dalam sel imun dalam bentuk eksositosis. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk lebih menguatkan pemahaman mengenai fagositosis tadi, yang pertama kita lihat di gambar bahwa ada patogen. Patogennya berbentuk persegi panjang, itu taruhlah dia bakteri. Kemudian setelah itu ada kemotaksis, ada pergerakan akibat terpancarnya ya antigen asing dari bakteri tersebut. Setelah itu terjadi proses fagosit atau memakan. Setelah terjadi proses fagosit, kemudian akan terjadi penyerangan. Dan kemudian setelah terjadi penyerangan akan dibunuh. Setelah dibunuh, dia kemudian di-engulf, dicerna menjadi fragmen-fragmen yang kecil. Inflamasi merupakan respon yang terjadi untuk melindungi tubuh dari penyebab kerusakan sel, yaitu mikroba, toksin, patogen, dan konsekuensi dari kerusakan sel, di mana sel yang rusak itu disebut sebagai nekrosis. Nah, tujuan dari inflamasi ini pada dasarnya adalah untuk membawa sel-sel fagositik dan protein plasma menuju ke tempat terjadinya invasi. Invasi itu masuknya benda asing atau patogen ke dalam tubuh. Nah, inflamasi itu memiliki 5 tanda, yaitu ada dolor, ada rubor, ada kalor, ada tumor, dan fungsiolesa. Dolor itu adalah nyeri, rubor itu berwarna kemerahan, kalor itu teraba hangat, kemudian tumor itu bengkak, dan fungsiolesa itu menurunnya fungsi. Contohnya misalkan teman-teman digigit nyamuk. Digigit nyamuk itu kan dia akan muncul gatal-gatal, itu merupakan salah satu mekanisme nyeri. Kemudian dia akan berwarna kemerahan. Kemudian daerah yang bentol itu teraba lebih hangat dibandingkan daerah yang lainnya. Kemudian ada pembengkakan. Dan tetapi tidak ada fungsiolesa. Pada dasarnya peradangan itu tidak harus memiliki 5 tanda itu. Ada 2 tanda pun sudah disebut sebagai inflamasi. Begitu ya teman-teman. Nah, perubahan-perubahan atau gejala-gejala tadi itu muncul disebabkan karena adanya dilatasi pembuluh darah. Jadi ada vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah dalam rangka upaya untuk memperbanyak aliran plasma ke daerah yang terjadi invasi tadi. Kemudian yang kedua, adanya peningkatan permeabilitas kapiler serta adanya migrasi leukosit atau perpindahan leukosit. Untuk lebih jelasnya nanti teman-teman bisa simak video saya di YouTube yang menceritakan tentang inflamasi. Di situ ada animasinya dan ada penjelasan dari video animasi inflamasi itu.